Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 8 yang menggunakan saya Raka Capanendri, Rika Mazia dan Raffena Silanda akan melakukan eh, meng- akan melakukan proyek tugas besar akhir yaitu menganalisis terhadap sinyal EEG. Jadi eh, yang kita lakukan pertama itu menyimpan dataset yang sudah diberikan ke dalam Google Drive. Setelah itu kita membuka Google Colab. Lalu kita melakukan codingan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive tersebut. Yang dimana akan dihasilkan eh, datasetnya masuk ke dalam Google Colab. Setelah itu kita mengerjakan soal yang pertama, yaitu memotong dataset dan gunakan sinyal dari hanya kanal AF3, AF4, 01, O1, dan O2. Eh, Cara memotong data tersebut yaitu dengan memasukkan codingan yang kita bisa cari di internet. Setelah kita masukkan codingan tersebut, maka dataset yang tadinya banyak akan tersisa menjadi 4 buah tersebut, yaitu F3, F4, 01, dan 02 bawahnya. Nah, lalu analisisnya data yang dimasukkan ke dalam penyimpanan kalau terdiri dari rekaman elektroda dari berbagai titik pada kepala, termasuk F3, FC5, AF3, F7, T7, P7, O1, O2, P8, T8, F8, AF4, FC6, dan F4. Dalam konteks studi kasus, fokusnya adalah memproses data dengan memotong kanal yang tidak diperlukan dan akhirnya hanya menyisakan 4 dataset yang berasal dari kanal AF3, AF4, 02, dan 01. Analisis tersebut menggambarkan langkah-langkah untuk memproses data EEG dengan memotong kanal yang tidak diperlukan. Pemilihan kanal AF3, AF4, 02, dan 01 didasarkan pada kebutuhan studi kasus tertentu. Penggunaan sintaks untuk memotong data memungkinkan penyerahan dataset dan fokus pada kanal yang paling relevan untuk tujuan analisis atau penelitian yang sedang dilakukan. Proses ini merupakan langkah awal yang umum dilakukan dalam pengolahan data EEG untuk memastikan bahwa analisis lebih berfokus pada sinyal yang paling relevan untuk tujuan penelitian atau aplikasi klinis. Lalu untuk soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu soal selanjutnya, yaitu Anda dapat menggunakan analisis spektrogram atau domain frekuensi untuk memastikan keberadaan noise. Tunjukkan hasil analisa Anda dan sebutkan berapa frekuensi line noise yang terdapat pada data. Nah, di sini ini ada codingannya. Next. Ini hasil-hasilnya. Pada pertanyaan nomor 2 ini, disuruh mengenali keberadaan noise pada sinyal EEG. Proses identifikasi noise ini dilakukan melalui analisis spektrogram dan analisis domain frekuensi. Ketika menggunakan spektrogram, noise dalam sinyal sulit diidentifikasi atau dianalisis dengan baik, sehingga kami melakukan percobaan selanjutnya dengan menggunakan analisis domain frekuensi. Setelah menerapkan kedua metode tersebut, kami berhasil mendeteksi keberadaan noise pada sinyal, namun ternyata noise tersebut memiliki amplitude yang sangat kecil atau mendekati nol sehingga sulit untuk dianalisis secara rinci. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya ada ekstraksi gelombang-gelombang otak delta, theta, alpha dengan menggunakan filter IIR metode transformasi bilinear. Yang pertama itu tentukan model filter dan nilai order yang digunakan. Model filter yang diterapkan pada gelombang-gelombang otak menggunakan filter bandpass. Hal ini dikarenakan frekuensi gelombang otak terletak dalam rentang tertentu, seperti gelombang delta antara 0,5 Hz hingga 4 Hz, gelombang theta antara 4 Hz hingga 8 Hz, dan gelombang alpha antara 8 Hz hingga 13 Hz. Audio filter yang digunakan untuk menulis gelombang-gelombang otak ini adalah 3 sesuai dengan jumlah gelombang yang ingin ditampilkan, yakni delta, theta, dan alpha.
Kemudian ini ada desain filter untuk setiap gelombang. Selanjutnya ada tampilan respon frekuensi. Juga aplikasi desain filter untuk meminta gelombang otak. Ini merupakan codingannya. Kemudian analisis terhadap setiap gelombang otak. Apakah sudah benar? Analisis mengenai model filter yang digunakan pada gelombang-gelombang otak sudah cukup jelas dan benar. Dalam konteks ini, filter bandpass digunakan untuk mengekstrak gelombang-gelombang otak tertentu, yaitu delta, theta, dan juga alpha. Dan nilai order filter yang dipilih adalah 3 sesuai dengan gelombang yang diinginkan. Namun, untuk analisis lebih lanjut terhadap setiap gelombang otak, perlu dilakukan pemahaman terhadap karakteristik masing-masing gelombang dan implikasinya terhadap keadaan mental atau fisik seseorang. Misalnya, gelombang delta berkaitan dengan tidur dan pemulihan, gelombang theta terkait dengan relaksasi dan kreativitas, sedangkan gelombang alpha sering dikaitkan dengan kondisi relaksasi dan fokus. Sehingga analisis yang lebih rinci terhadap efek dan pengaruh masing-masing gelombang otak dapat menjadi pelengkap dan pemahaman model filter yang telah dibahas. Sekian penjelasan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih.